kembali di YouTube channel aku, Cerita Priska. Hari ini aku seneng banget karena aku mau buat konten yang sangat luar biasa untuk disaringkan buat teman-teman yang nonton video aku di sana. Karena kemarin aku sempat janji akan membuat konten khusus membahas tentang apa ya? Tentang gaji untuk mahasiswa yang paruh waktu di Taiwan. Nah, aku kan itu udah sekitar seminggu atau lebih gitu aku bikin bikin konten yang mengenai duka kerja paruh waktu di Taiwan sebagai mahasiswa. Kemudian aku juga udah buat konten pengalamanku bekerja di beberapa tempat sebagai paruh waktu ya guys. Buat kalian yang belum menonton, kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat menarik karena hari ini aku akan sharing mengenai penggajian. Artinya itu kayak membahas lebih ke uang ya. Aku tahu beberapa teman-teman di sana pasti penasaran dan konten ini sangat bermanfaat buat kalian karena kita akan membahas masalah penggajian mahasiswa yang kerja paruh waktu di Taiwan. Ini berdasarkan pengalaman aku ya guys, dan yang pasti pengalaman teman-teman yang lain juga, orang Indonesia, orang internasionalnya itu hampir sama ya guys. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang berapa sih gaji mahasiswa di sini, sistem pembayarannya ya guys. Nah di sini kalau kita mahasiswa yang kerja paruh waktu, kita akan dihitung gajinya itu per jam. Jadi sistem penggajiannya itu adalah per jam. Untuk 1 jam kita itu akan dibayar 158 NTD, itu sekitar 70 berapa ya? Itu sekitar Rp75.000 ya guys untuk dalam waktu 1 jam. Nah kebetulan kalau kita kerja itu minimal ya 1 shift kita akan bekerja sekitar 4 jam. Kalau full dia sehari kita hanya dikasih atau diberikan kesempatan untuk kerja selama 8 jam. Dan yang pasti untuk full 1 minggu kita itu hanya diberikan waktu sekitar 20 jam, tidak lebih. Jadi jangan berpikir misalnya kalau hari ini aku 8 jam, besok 8 jam, selama 1 minggu ada 7 hari, jadi kau mau buat banyak pendapatan sehingga kau bekerja misalnya 5 hari atau 6 hari 1 minggu dikali 8 jam, itu sangat tidak diperbolehkan karena mahasiswa di sini hanya punya kesempatan 20 jam per minggu untuk kerja paruh waktu. Nah hitung-hitung nih, karena 1 jam 158 NTD atau sekitar 75.000. Kalau kita bekerja dalam 1 minggu, ini kita ambil maksimal kesempatan itu ada 20 jam kita kerja, tadi kita pakai semua, maka 20 jam dikali 158 NTD itu 158 dikali 20 jam itu hasilnya 3.160 NTD. 316 dikali kurs itu berapa ya? 3160. Nah, kalau kita kerja full 20 jam dalam 1 minggu, kita akan mendapatkan sekitar 3.160 NTD. Kalau di-convert dia ke rupiah itu sekitar 1.500.000. Menurut kakak itu lumayan gak sih? Lumayan banget karena 1 minggu kita bisa dapat 1,5 juta. Nah kalau kita rajin lagi, minggu depannya kita kerja lagi, minggu depannya sampai dalam 1 bulan ada 4 minggu. Itu artinya 1,5 tadi dikali 4 minggu kita akan mendapatkan sekitar 4 juta. Nah 4 juta itu legal ya, karena kita bekerja 20 jam 1 minggu. Itu legal. Nah gimana caranya biar kita dapat penghasilan yang lebih lagi? Ya mungkin di hari libur kita akan diberikan kesempatan untuk bekerja dalam waktu yang lebih dari 20 jam. Jadi yang 20 jam itu hanya dalam waktu masa aktif perkuliahan. Dan menurut aku kalau dibilang capek enggak selama 20 jam 1 minggu, enggak. Karena sistem kuliah di sini untuk S2 ya, kalau S1 itu mungkin agak terganggu pembelajarannya karena kalau S1 akan belajar atau punya kelas hampir setiap hari. Tapi kalau untuk anak master sama PhD, dia mungkin kuliahnya 2 atau 3 hari dalam 1 minggu, itu pun 3 jam. Walaupun beban perkuliahannya itu berat banget ya, jadi kita harus banyak persiapan, banyak belajar sendiri ya, di luar dari classroomnya tadi.
Jadi kalau menurut aku ya 20 jam itu untuk anak S1 agak lumayan mengganggu jam perkuliahan. Tapi kembali lagi ke orangnya, kalau misalnya kamu itu orang yang sangat disiplin, orang yang sangat pintar mengatur diri, atau orang yang sangat bisa menerima tantangan, 20 jam juga masih oke, karena kalian bisa atur. Misalnya nih di weekend kalian bisa kerja di hari Sabtu langsung full 8 jam, Minggu juga 8 jam, dan ambil di hari kuliah atau hari biasa itu yang 4 jam atau setengah shift. Jadi itu bisa ditutupi. Namun kembali lagi kamu harus pintar-pintar memakai waktu supaya kamu bisa perkuliahannya tidak ketinggalan, dan begitu juga pekerjaan per waktunya nggak ketinggalan. Jadi kita bisa dapat side income dari pekerjaan tadi, kemudian kuliah juga nggak ketinggalan. Nah, untuk anak S2 seperti pengalaman teman-teman yang lainnya juga, itu 20 jam karena mungkin lebih dewasa ya, mungkin mereka menanggapi cara mengatur jadwalnya, atau adalah mungkin pertimbangan-pertimbangan lainnya. Jadi mereka juga enjoy 20 jam itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu mudah juga. Jadi mereka bisa enjoy 20 jam dalam 1 minggu. Dan menurut pengalaman aku juga di sini ya, dan melihat teman-teman yang lain, mereka rata-rata kerja 20 jam dalam 1 minggu. Dan tadi hasilnya itu sekitar 4 juta dalam 1 bulan, itu minimal ya guys. Kemungkinan bisa juga tempat kerja kita itu akan memberikan upah yang lebih sama kita kalau kita misalnya bisa bekerja lebih baik dari ekspektasi dia, maksudnya ya. Kemudian kalau kita bisa lebih loyal juga sama pekerjaan kita itu, jadi mereka nggak sungkan juga memberikan gaji tambahan sama kita. Dan kebanyakan bekerja di sini itu akan diberikan makan siang, atau kalau kita sampai shift full itu misalnya sampai sore, kita akan dikasih makan malam. Kalaupun kita nggak makan di tempat, kita bisa bungkus bawa pulang, itu nggak ada masalah ya guys. Dan di tempat-tempat seperti apa aja yang di sini diberikan makan malam dan makan siang atau sarapan juga ada juga sih guys. Seperti kerja di hotel, kerja di restoran, kerja di ladang juga teman-teman ada yang dikasih makan juga. Ada juga dikasih makan tapi mereka harus bayar 30 NT per porsi, tapi itu menurut aku udah sangat murah banget, karena kalau kita makan di luar itu kena 70 sampai 100 NT per porsi. Kemudian kerja di mana lagi ya, kalau kita kerja di departemen, kita nggak dapat uang makan, atau ya nggak dapat makan siang. Terus kalau kita kerja di kayak kemarin itu aku pernah kerja di gudang pabrik itu, aku nggak dapat makan karena di sana memang nggak ada dapurnya kan, jadi semua pegawai beli masing-masing. Kemudian ya seperti itulah guys, kalau mereka memiliki dapur seperti restoran atau hotel, mereka akan memberikan makan kepada pekerjanya termasuk kita paruh waktu. So menurut kalian itu banyak nggak sih gaji sekitar 4 jutaan minimal ya, itu minimal ya guys, 4 juta dalam 1 bulan untuk sebagai paruh waktu. Ya menurut aku itu lumayan banget karena bisa membantu kita untuk living cost di sini, bisa juga membantu kita beli barang-barang impian kita, beli laptop, beli handphone, atau kita bisa juga travel. Oh ya guys, ini ada gelas minum yang kece badai. Ini ada kenang-kenangan dari tempat aku kerja, karena aku pernah kerja di brunch kayak gitu di tempat hamburger, dia namanya Hongya. Ini sangat menasional banget ya di Taiwan. Aku pernah kerja di sini sekitar 3 atau 4 bulan, dan setelah aku keluar dari sana, yang punya restoran atau lopanyangnya memberikan aku gelas ini sebagai kenang-kenangan, nanti bisa aku bawa ke Indonesia. Ini cantik. Oh ya, pengalaman aku ya ketika kerja di tempat Hongya ini, aku mendapatkan gaji cuma 5.000 dalam 1 bulan. Kenapa nggak sampai banyak? Karena aku hanya kerja dalam waktu yang nggak terlalu banyak ya, dalam 1 minggu. Kadang aku cuma kerja 8 jam 1 minggu, karena pada saat itu aku terlalu sibuk atau banyak banget tugas dari kampus. Jadi aku harus memilih
nggak pengen juga sih sampai nggak kerja, jadi aku ngambil hanya sedikit jam kerja aja dalam 1 minggu, dan itu sangat membantu juga sih, 5.000 dalam 1 bulan. So thank you Hong Ya for giving me this cup, I love it. Semoga konten kali ini memberikan informasi yang luar biasa buat teman-teman yang ada di sana, khususnya yang mau datang ke sini. Semoga kalian berhasil untuk mencapai mimpi kalian untuk kuliah di Taiwan. Wish you luck ya guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube channel aku supaya aku semakin semangat buat konten ini. Oh ya guys, aku juga pernah janjikan mau buat konten bagaimana apa sih syarat-syarat untuk apply work permit tadi, karena kalau kerja di sini harus pakai work permit. So nantikan ya konten selanjutnya, aku akan buat syarat-syarat untuk apply work permit sebagai mahasiswa di Taiwan. See you in next video. Bye bye.